Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngebahas satu ayam lagi yang menarik di harga di bawah 1 jutaan, atau lebih tepatnya cuman $49, atau kalau dirupiahkan cuma ya sekitar 700 ribuan lah, nggak nyampe 800 ribu. Dan ini menurut saya cukup menarik dari segi tuningannya yang unik, terus dari build quality-nya sama desain ayamnya yang sangat-sangat cantik, dan build quality-nya juga sangat-sangat solid, sangat bagus. Walaupun semuanya full resin ya. Ini kabar yang bagus sebenarnya buat teman-teman yang nggak terlalu suka sama ayam-ayam yang pakai material housing atau faceplate yang apa namanya, metal atau aluminium alloy kayak gitu. Nah kali ini kita mau nge-review unit ayam yang pakai material full resin dan sangat cantik teman-teman. Oke, semenarik apa ayam yang akan kita bahas kali ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya teman-teman. Ini review saya untuk Celes Ignite X Beast. Nyalain notifikasinya. Oke, sebelum membahas lebih jauh untuk ayam ini, saya mau bilang makasih dulu buat Celes Audio yang udah ngirim unit sampel dari Celes Ignite X Beast ini untuk kita bikinin video reviewnya di channel ini. Ya, jadi Celes ini dulu namanya Kinera ya. Dulu namanya Kinera, terus nama seri ayamnya dikasih nama Celes atau Kinera Celes apa gitu. Kinera Celes Gumiho kalau dulu yang awal-awal kalau nggak salah. Terus Kinera Celes Bluetooth Beast. Nah, kali ini kita dikirimin unit Kinera Celes Ignite X Beast. Buat teman-teman yang mau ngikutin sosmednya, ada di Facebook, ada di Instagram sama di Twitter, namanya sama Celes Audio. Nah, untuk packagingnya dari segi ukurannya sebenarnya standar aja, nggak terlalu besar atau apa ya, kalau ayam harga 700 ribuan itu biasanya pakai packaging yang besar-besar gitu ya. Nah, kali ini enggak, kali ini masih pakai packaging yang segini-segini aja. Kayaknya masih standar kayak packagingnya KZ gitulah. Cuman dari tampilannya di sini lebih cantik. Di sini ada tulisannya Celes, terus ada tulisannya Ignite X Beast. Di sini ada tulisannya pakai bahasa Cina. Ini semuanya pakai tinta-tinta warna ala-ala gold kayak gitu. Di belakang juga ada yang warnanya gold. Lalu di depan sini ada kayak ilustrasi kepala naga. Jadi memang Kinera Celes atau Celes kayak gini, ini memang nama-nama ayamnya, nama-nama series dari ayamnya itu berkaitan sama nama naga. Jadi saya rasa Ignite X Beast ini juga salah satu nama naga, ya entahlah, mungkin dari mitologi Cina atau gimana. Saya belum mendalami, nanti coba kita cek, atau teman-teman yang tahu boleh komen-komen di bawah untuk ceritain apa sih Ignite X Beast ini. Yang jelas ini ada kaitannya sama pernaga-nagaan, seperti Kinera yang sebelumnya atau seperti Celes yang sebelumnya. Terus ini ada Ignite X Beast, ada kepala naganya, samping-sampingnya kayak gini-gini aja. Lalu di belakang ada sekilas spesifikasinya, ya standar kayak gitulah. Dengan dominan boxnya yang warna biru di covernya. Nah, untuk mekanisme buka tutupnya kayak gini, ini bisa kita lepas covernya, di dalamnya kita dapetin kayak gini. Oh, nih, di sini ada ini, ada apa semacam catatan mitologinya. Teman-teman bisa baca nanti. Nggak usah saya bacain karena ini terlalu panjang. Nanti teman-teman baca sendiri. Lalu untuk spesifikasinya, untuk drivernya sendiri dia pakai konfigurasi driver 1DD atau 1 dynamic driver ditambah 1 BA atau 1 balance armature. Untuk interface untuk koneksi dari unit ayam ke kabelnya dia pakai 0,78 mm 2 pin standar. Jadi untuk teman-teman yang gemar gonta-ganti kabel, ini kabelnya standar, bisa teman-teman gonta-ganti kalau misalnya teman-teman udah punya kabel atau pengen beli kabel lebih mudah. Untuk sensitivitasnya 106 desibel, terus frekuensi responnya dia 20 Hz sampai 20 kHz, sedangkan impedansinya 16 ohm. Ya, seperti itu. Untuk isi kelengkapan dari paketnya, selain kita dapetin unit ayam sama kabelnya, kita juga dikasih ear tips, ada 2 model. Yang satu yang modelnya whiteboard kayak gini, warnanya hitam. Kita juga dapetin ear tips yang modelnya kayak Dunu Candy atau yang warna-warni kayak gini teman-teman. Nah, warna-warni kayak gini, tapi ini nggak whiteboard lagi, yang ini boardnya standar. Jadi ini untuk tuningan ayam ini supaya lebih warm atau lebih ada bassnya, sedangkan yang ini lebih balance atau lebih ke vokal sentris kayak gitu. Nanti kita bahas di pembahasan build quality sama di sound quality nya. Untuk kabelnya kali ini kita dikirimin yang unit sampel yang pakai kabel USB
Type-C kayak gini atau DSP, yang mana di dalam sini udah ada chip DAC-nya. Tapi saya nggak tahu ini pakai chip DAC apa. Yang jelas ini DSP ada DAC-nya dan kita bisa pakai USB exclusive mode di UAPP atau di Vio Music atau di Hibi Music. Oke, untuk membahas lebih jauh gimana build quality-nya, terus gimana sound quality-nya, gimana perbandingannya sama ayam yang lain, seperti biasa kita lanjutin di meja rumput dan kita akan close up semuanya ke unit-unit yang dibawain sama Sales Ignite X Beast ini. Yuk, seperti biasa kita lanjutin di meja rumput. Yuk. Untuk build quality-nya, ini salah satu yang terbaik menurut saya di harganya. Buat teman-teman yang terutama yang nggak suka ayam yang berbahan metal. Kali ini saya benar-benar terkesan dengan housing dan faceplate-nya yang pakai material full resin, dan ini benar-benar full. Jadi dalamannya itu nggak kopong. Memang kesannya jadi nggak ada ruang akustik di dalamnya karena benar-benar full padat resin. Tapi nanti kita ngomongin ini di gimana suaranya, terutama di soundstage-nya. Yang jelas dari build quality ini udah mantep banget di harga 700 ribuan rupiah. Resinnya bagus, sangat-sangat solid. Nggak gampang baret juga kayaknya. Faceplate-nya cantik kayak gini. Nggak gampang ninggalin sidik jari juga. Udahlah, pokoknya ini mantep banget build quality-nya. Resin 3D printing-nya juga benar-benar solid kayak custom in-ear monitor atau CM. Untuk kabelnya saya rasa sesuai dengan harganya aja, bukan kabel yang jelek tapi juga bukan yang luar biasa bagus gimana-gimana. Ini mirip-mirip sama kabelnya Truth Ear Gate yang kemarin pernah kita review. Tapi kali ini pakai interface DSP. Cuma saya nggak tahu di dalamnya pakai chip apa untuk si DAC-nya. Yang jelas ini ada DAC-nya dan bisa USB exclusive mode. Bisa bit perfect di aplikasi-aplikasi kayak UAPP, terus Vio Music atau Hibi Music. Untuk ear tipsnya bagus juga, tapi bukan yang spesial. Ya, tapi tetap terbilang ear tips yang bagus dan harusnya ear tips bawaan ayam itu ya minimal-minimal kayak gini lah. Jangan yang lebih jelek dari ini kalau bisa. Cukup lembut, kenyalnya pas juga, di pemakaian juga nggak ada keluhan. Lalu untuk fittingnya, ayam ini enak banget di telinga saya pribadi, walaupun bentuknya ala-ala CM yang punya lekukan-lekukan kayak gini. Tapi baiknya di telinga saya ini sangat nyaman. Ya, tapi belum tentu ya di telinga teman-teman bakalan nyaman atau enggak. Tapi di telinga saya sendiri ini nyaman. Kekedapannya juga di telinga saya terbilang sangat baik, tanpa bikin pegal atau risih apapun. Pemakaian untuk harian selama berjam-jam non-stop juga di sini nggak ada keluhan. 3 jam atau 4 jam di jam kerja juga ini nyaman-nyaman aja. Untuk saya yang emang kerjaannya video editing, ngedit-ngedit voice over dan lain-lain, ya emang nggak bisa lepas dari kebutuhan earphone. Kabelnya juga nyaman selama pemakaian. Mungkin cuma ear hooknya aja ini yang agak kelonggaran dikit di telinga saya, di lingkar telinga saya. Sisanya kayak mikrofonik, terus kelenturan kabelnya dan lain-lain udah bagus, di sini nggak ada keluhan yang berarti. Oke, sekarang untuk pembahasan di sound quality-nya teman-teman. Ayam ini punya tuningan yang unik, tapi untuk teman-teman yang nggak punya ekspektasi lebih sama treble yang sparkling, harusnya ini masih bisa sangat-sangat diterima. Masih sangat-sangat bisa diterima. Kita ke low atau bassnya dulu. Ya, ayam ini rada sulit kalau mau dibilang netral, kecuali ayam-ayam teman-teman selama ini ayam yang bass head semua. Ignite X ini punya sub bass yang gede, nonjok, dalam, impactful, sangat rapi, dan punya transition speed yang cukup cepat. Sedangkan mid bassnya memang ya cukupan aja, jadi fokusnya lebih ke sub bassnya yang gebuk dalam tapi cepat. Buat teman-teman yang suka dengerin musik-musik EDM terus fokus ke mid bassnya, mungkin ya kurang dapet di sini. Tapi kalau dengerin pakai sub bassnya, dalamnya sub bass di Ignite X Beast ini bisa cukup ngisi dan ngasih kesan yang megah. Sisanya untuk kayak musik-musik pop, rock, dangdut, ini udah cukup banget. Bahkan untuk transition speednya, buat ngejar double pedal di musik-musik metal juga ini masih bisa cukup ngejar walaupun bukan yang super-super gesit. Lalu untuk posisi bassnya juga agak unik, dia kayak punya separasi unik yang bikin gebukan bassnya itu jadi berasa kayak di bawah, kepisah sendiri, agak jauhan dikit dari yang lainnya. Tapi nggak sampai yang offside banget gimana-gimana juga. Memang secara imaging pinpointnya jadi agak aneh, terutama di bassnya ini kayak kurang natural, tapi ya enak-enak aja kok. Mungkin jadi agak kurang oke kalau kebutuhannya teman-teman adalah buat monitoring mixing atau mastering. Tapi kalau buat dengerin biasa-biasa aja, ini justru jadi seakan-akan bikin ayam ini punya ekstra separasi yang bagus. Misahin elemen bass sama
layer-layer instrumen yang lainnya. Ini sama kayak yang pernah saya dengerin di ayam jadul dulu, CCA CSN. Jadi CCA CSN juga sensasinya sama kayak gini, ada bass di bawah dan instrumen lainnya itu kayak di atas kayak gitu. Lalu untuk mid dan vokalnya, Celes Ignite X Beast ini punya vokal yang posisinya unik juga, walaupun bassnya terbilang cukup gede, tapi vokalnya juga masih terbilang forward atau cukup maju. Ya bisa dibilang ini posisi vokal yang bagus dan unik untuk sebuah ayam yang punya bass gede kayak gini. Ya memang sih yang gede itu di sub bassnya aja, sedangkan mid bassnya kecilan. Lower mid range-nya juga agak turun. Baru mulai di mid sampai upper mid atau vokal atasnya dia naik lagi. Jadi untuk vokal laki-laki dia ketebalannya pas-pasan aja, atau mungkin di beberapa lagu yang vokalnya laki-laki yang vokalnya agak berat. Nah, di sini agak ketipisan dikit. Tapi untuk vokal perempuan, prestasinya di sini cukup maju dan cukup tebal dengan sweetness yang terbilang bagus. Bisa dibilang vokal dari Ignite X Beast ini cukup natural untuk karakter vokal dari sebuah BA atau balance armature. Instrumen-instrumen lain di area mid ini juga sama naturalnya, nada-nada dasar piano, gitar, posisinya maju, pop up, forward, ya tegas, jelas, dan yang utama semuanya dipresentasikan dengan sangat bersih. Ayam yang sangat menarik buat teman-teman yang suka vokalan atau mid centris tapi nggak pengen kehilangan banyak bass. Sedangkan untuk shouty dan sibilan juga di sini terbilang sangat-sangat aman. Lalu untuk high atau treble-nya, ayam ini bukan buat teman-teman yang treble head tentunya. Dia punya lower treble atau gampangnya kalau dengerin pukulan-pukulan awal dari simbal itu dia kedengeran agak kecil aja dan mundur. Mid treble-nya juga masih lumayan mundur, tapi di bagian ekor-ekor treble-nya dia punya airy yang bagus. Overall treble dari Ignite X Beast ini harusnya bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang sensitif sama treble, yang nggak suka sama treble yang maju ala-ala Harman tuning, tapi tetap dapetin airy yang bagus. Jadi keseluruhan tuningannya ayam ini aman dari nusuk-nusuk, bukan yang tipikalnya sparkling, tapi enggak kedengeran jadi butek atau dark. Paling nggak cocoknya buat teman-teman yang doyan banget dengerin musik-musik instrumental atau klasik, atau yang suka dengerin solo gitar, solo biola. Nah, treble-nya ayam ini bisa dibilang kurang menggigit. Tapi untuk yang lain-lainnya udah oke lah. Untuk teknikalitasnya di ayam ini, yang paling menarik adalah di resolusi, clarity, sama imagingnya. Timbrenya juga terbilang cukup natural untuk sebuah ayam dengan konfigurasi hybrid DD sama BA. Dengan resolusi yang padat, nada ke nada juga perpindahannya jelas, tegas, bersih, jernih, enggak ada butek-buteknya, walaupun overall tuningannya terbilang cukup warm. Tapi warm yang bersih ya di sini ya. Imagingnya juga bagus, secara bentuk ruangannya udah berasa bulat muter holografik, terus depth atau kedalamannya berasa, atas bawahnya atau height-nya juga berasa, kanan kirinya juga berasa. Ya pokoknya udah menyerupai atau hampir menyerupai ruangan bola, tapi bola kecil, bukan yang berasa gede megah. Tapi kayak ibaratnya dengerin konser itu kayak dengerin konser private dengan ruangan yang enggak terlalu gede, tapi dengan placement sound system yang bagus. Jadi sensasi ruangannya atau sound stagingnya enggak yang gede luas, cukupan aja tapi merata ngelilingin kepala dengan positioning instrumen yang pinpointnya bagus. Sedangkan kalau ngomongin detail, ya detailnya ayam ini juga terbilang bagus sebenarnya. Cuma memang cukup mundur aja di bagian lower treble sama mid treble-nya yang bisa bikin teman-teman yang ngejar detail treble jadi berasa kurang dapet di Ignite X Beast ini. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Celes Ignite X Beast. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Celes Ignite X Beast. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, kesimpulan dari saya teman-teman, Celes Ignite X Beast ini boleh jadi cocok buat teman-teman yang suka tuningan warm tapi pengen ngerasain vokal yang maju, sweet, bersih, jernih, bebas dari shouty maupun sibilan. Tapi juga teman-teman nggak akan kehilangan banyak bass di sini. Bisa juga buat teman-teman yang nggak terlalu suka treble yang forward, terutama untuk lower treble sama mid treble-nya. Itu kan kalau kebanyakan bisa berasa nusuk ya. Nah, di sini sangat-sangat aman. Tapi kita tetap dikasih airy yang bagus, yang bikin ayam ini walaupun warm tapi tetap berasa bersih dan jernih.
Kalau mau banding-bandingin, mungkin saingan terdekatnya ada di Saber Sonus sama Julinho Kingluan Z4. Dengan harga yang ya udah di 700 ribuan lah. Oke, kita bandingin sama si Sonus dulu. Sonus bisa dibilang punya sound stage yang lebih luas dan detail yang lebih bagus juga berkat tuningan treble-nya. Sonus juga ngasih ear tips yang lebih banyak dan ngasih juga satu pouch yang kualitasnya bagus, pakai ala-ala kulit sintetis kayak gitu. Tapi untuk build quality dari unit ayamnya, jauh lebih bagus si Ignite X Beast ini ketimbang Sonus yang build quality-nya berasa kayak ayam 300 ribuan. Bahkan sama kaset Castor Harman yang harganya di bawah 200 ribuan pun, saya rasa Sonus nggak lebih bagus. Tapi kabelnya bagusan di Sonus, walaupun bentuknya atau tampilannya gepeng kayak kue tiaw. Sedangkan resolusi sama clarity-nya sama-sama bagus. Terus imagingnya sedikit lebih bagus di Ignite X Beast ini secara 3D atau holografiknya, tapi lebih megah di Sonus yang berasa lebih lega atau lebih luas. Sedangkan untuk ngomongin khusus vokalnya aja, karena saya biasanya memang fokus di vokal, Ignite X Beast ini lebih natural timbrenya, bisa dibilang lebih sweet dan lebih nyaman didengerin lama-lama. Kalau sama Kingluan Z4, secara tuningannya Kingluan Z4 dituning dengan lebih netral, lebih kecil bassnya, tapi lebih gesit secara transition speed atau ya bahkan udah mirip-mirip sama kecepatan bassnya ayam-ayam planar, semacam KGP-R2 atau KGP-R3. Kingluan Z4 juga punya vokal yang lebih maju lagi walaupun untuk sweetness-nya sama-sama sweet ya. Ignite X vokalnya lebih warm dan untuk saat-saat ini saya lebih suka dengerin Ignite X Beast ini ketimbang Kingluan Z4. Oke, ada azan teman-teman, jadi saya stop dulu. Oke, kita lanjutin teman-teman. Nah, Ignite X ini vokalnya lebih warm dan untuk saat-saat ini saya lebih suka dengerin Ignite X ini ketimbang Kingluan Z4. Sedangkan teman-teman yang suka treble, Kingluan Z4 bisa ngasih treble yang lebih spesial, lebih sparkling, lebih gigit dan lebih detail dari lower treble sampai upper treble-nya. Untuk sound stagingnya di Kingluan Z4 juga lebih berasa luas, kayak di Sonus, tapi sensasi 3D-nya lebih bagus di Ignite X Beast ini. Sedangkan untuk kelengkapan isi paketnya, Kingluan Z4 ya menang kemana-mana. Yang dia ngasih ear tips sebegitu banyaknya, terus dia juga bisa ganti tuningan dengan ganti nozzle-nya itu. Walaupun ya saya nggak suka sama sekali sama tuningan dari nozzle yang keduanya. Kingluan Z4 juga ngasih kita kabel yang lebih bagus dan hard case atau carrying case juga di sana ada. Sedangkan di Celes Ignite X Beast ini kita nggak dikasih apa-apa selain ayam, kabel sama 6 pasang ear tips. Packagingnya juga lebih mewah di Kingluan Z4. Terus soal build quality dari unit ayamnya tergantung teman-teman suka yang bermaterial metal yang solid, berat, atau yang full resin dengan kualitas yang bagus tapi ringan kayak gini. Dua-duanya sama-sama cantik dari segi tampilnya, tinggal ke selera aja. Jadi kalau ditanya si Celes Ignite X Beast ini worth it atau enggak, ya saya bilang ini worth it teman-teman. Termasuk dia punya tuningan yang unik yang cocok buat saya, buat dikoleksi. Dan saya suka tuningannya walaupun secara personal bukan tuningan yang saya butuhkan banget atau yang saya favoritkan selama ini. Kalau seandainya ayam ini dikasih mid treble yang agak dinaikin sedikit lagi, harusnya saya lebih suka lagi sama ayam ini. Saya juga orangnya cukup vokal sentris, yang didengerin pertama pasti gimana tuningan dari vokalnya dulu, dan kayak apa timbrenya. Dan baiknya sama Celes Ignite X Beast ini saya punya kecocokan yang sangat bagus. Apalagi melihat dari build quality sama desain ayamnya yang solid dan cantik banget kayak gini. Terus ini juga ayam pertama saya yang pakai jack DSP juga. Jadi pengalaman baru juga buat saya ngerasain ayam yang ada DSP-nya. Kalau buat teman-teman kayak gimana? Ya teman-teman tanya dulu aja ke diri sendiri apakah seleranya cocok sama yang saya ceritakan barusan atau enggak. Kalau cocok ya bisa jadi ini worth it buat teman-teman beli. Kalau dari saya yang ceritain tadi udah langsung ketahuan nggak cocoknya, seleranya beda, ya baiknya jangan dibelilah. Atau minimal coba-coba dulu aja kalau ada sampelnya. Atau beli untuk dicoba juga boleh, lalu nanti dijual lagi kalau nggak cocok kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen nggak pakai DSP Type-C juga, teman-teman bisa beli yang pakai jack standar 3,5 mm single ended yang biasa. Oke, segitu untuk review kita kali ini ya teman-teman ya. Intinya saya suka banget sama Ignite X Beast ini, baik dari tonalnya yang unik, teknikalnya, maupun build quality dan desainnya yang sangat bagus.
Like kalau teman-teman suka pembahasan kali ini. Komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.